Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Bulughul Maram dan kita sudah masuk pada bagian akhir dari kitab ini, yaitu tentang jinayat atau fikih tentang kriminal. Dan kita sudah membaca sampai pada hadis 1208 dalam kitab saya, nomornya seperti itu. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa akhrajahu Abu Dawud, dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Abu Dawud, wan Nasa'i dan Nasa'i min hadis Ibnu Abbas, dari hadisnya Ibnu Abbas, anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sa'ala, bertanya kepada man syahida, orang yang menyaksikan qada'a, keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janin, soal janin yang gugur gara-gara bertengkar. Qala faqama, maka berdirilah Hamalu bin Nabighah, nama seorang sahabat Nabi. Faqala, maka dia mengatakan, kuntu, adalah aku, baina yaday imra'atain, di antara dua wanita, maksudnya dia punya dua istri. Fadarabat, lalu memukullah ihdahuma, salah satu dari kedua istri saya, al-ukhra, kepada yang lain. Jadi bertengkar, tidak hanya jambak-jambakan tapi kampleng-kamplengan. Fadzakarahu mukhtasaran, lalu dia menyebutkan kisah itu dengan ringkas dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ini masih melanjutkan kisah yang kemarin, Pak. Hadis dari Abu Hurairah yang kemarin dibacakan oleh Ustaz Khumaini, ya. Saya ulang lagi ceritanya. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Hamal bin Nabighah. Dia punya dua istri. Dua istrinya itu bertengkar. Salah satunya itu sedang hamil. Nah, kemudian yang hamil ini dipukul dengan tiang dari besi. Akhirnya mati. Terus janinnya yang ada dalam perut juga ikut mati. Jadi yang mati dua orang. Si wanitanya mati atau ibunya, dan si janinnya juga mati. Nah, untuk ibunya, karena dia mati dan dia sudah menjadi manusia hidup, maka diatnya adalah 100 ekor unta, ya kan? Sementara untuk yang janin, maka diatnya itu adalah ghurrah kemarin itu, yaitu berupa seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak laki-laki maupun perempuan. Maka nilainya bagaimana? Nilainya adalah usyru diyati ummi, 1/10 dari diat ibunya. Ibunya tadi 100 unta, ya kan? 1/10-nya berarti 10 unta. Nah, maka nilainya janin itu adalah 10 unta dalam kasus ini, karena nilainya adalah 1/10 dari diat ibunya. Maka 10 unta diberikan kepada keluarga korban sebagai ganti dari janin yang sudah mati. Dan dari sini kita ambil dua pelajaran, bahwasanya ternyata para sahabat Nabi itu juga manusia biasa. Ada pertengkaran di antara mereka, ada kekurangan terjadi di dalam kehidupan mereka, meskipun rata-rata mereka adalah orang-orang yang baik. Pelajaran yang kedua, bahwasanya poligami itu kadang-kadang menyebabkan pertengkaran seperti ini. Karena itu ilmu poligami yang saya dapatkan dari sebagian masyayikh, bahwa orang mau poligami perlu kepada 4 hal. Yang pertama, quwwatul mal, kekuatan harta, karena dia menafkahi banyak orang. Yang kedua, quwwatul badan, kekuatan badan, karena dia mengumpuli 2 orang. Yang ketiga,
quwwatul nafs, jiwanya juga harus kuat. Karena kalau dia disetir salah satu istri, jiwanya lemah, tidak bisa mengatur, malah jadi mainan dari istrinya, dipermainkan oleh istrinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah quwwatut tadbir, yaitu dia mampu atau memiliki kekuatan untuk mengatur, karena namanya dua orang itu pengaturannya berbeda dengan mengatur satu orang. Ini 4 kekuatan yang perlu dimiliki oleh orang yang poligami: kekuatan harta, kekuatan badan, kekuatan jiwa, dan kekuatan pengaturan. Berikutnya 1209 dalam kitab saya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rubayya bintan Nadri radhiyallahu ammatahu, bibinya kasarat, dia telah memecahkan thaniyata, gigi seri jariyatin, seorang perempuan kecil. Fatalabu, lalu mereka pun meminta ilaiha, kepadanya, al-afwa, untuk dimaafkan. Fa'abau, maka mereka enggan. Fa'aradu, lalu mereka menawarkan al-arsha, ganti rugi. Fa'abau, maka mereka enggan juga. Fa'atau, lalu mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'abau, lalu mereka enggan illal qisas, kecuali di qisas. Fa'amara, maka menyuruhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qisasi, untuk di qisas. Faqala, maka berkatalah Anas ibnu Nadr, ya Rasulullah, atuksaru, apakah akan dipecah juga thaniyatur Rubai', gigi serinya Rubai', keluarga saya ini? La, tidak mau saya. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah, la tuksaru, tidak boleh dipecah thaniyatuha, gigi serinya, karena nanti jadi jelek. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Anas, wahai Anas bin Malik, kitabullahi, ketetapan Allah itu adalah al-qisas. Faradiyal qaum, lalu orang-orang pun ridha. Fa'afau, akhirnya mereka mau memaafkan. Yang asalnya tidak memaafkan, terus hatinya luluh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna, sesungguhnya, min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah, ada orang yang lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, la barrah, pasti Allah akan menuruti sumpahnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di sini ada kata-kata jariyah. Jariyah itu artinya bisa dua, bisa anak perempuan, berarti masih kecil, yang korbannya tadi. Bisa juga jariyah itu artinya budak perempuan. Nah, di situ budak atau anak? Coba terjemahnya dibaca, Pak. Dari Anas. Dari awal, dari Anas bin Malik. Monggo. Seorang jariyah juga. Oh, jariyah tak? Terus nggak diterjemahkan? Ya mungkin beliau karena tahu bahwasanya jariyah itu bisa dua makna, sehingga oleh beliau diartikan jariyah, ya. Nah, di sini kenapa saya tadi memilih terjemahan jariyah itu anak perempuan kecil? Karena sebagian ulama berpendapat tidak bisa terjadi qisas kalau statusnya berbeda, satunya budak, satunya orang merdeka. Jadi misalnya, ya, orang merdeka membunuh budak, maka tidak bisa qisas. Kenapa? Karena ini statusnya berbeda, satunya merdeka, satunya budak. Tapi seandainya diartikan jariyah itu adalah budak perempuan, bisa juga, karena ada yang berpendapat bisa qisas itu antara orang merdeka dengan budak. Apalagi di situ ada kata-kata al-arsha, ganti rugi. Nah, kata-kata al-arsh itu adalah ganti rugi ketika budak itu mengalami cacat seperti tadi, cacat giginya menjadi rontok. Jadi kisahnya saya ulangi lagi. Seorang sahabat Nabi perempuan namanya Rubayyi bertengkar dengan seorang jariyah. Jariyah bisa anak kecil, bisa apa? Budak perempuan tadi. Nah, kemudian dia pukul giginya jariyah, akhirnya giginya rontok. Nah, gigi rontok ini dibalas dengan gigi dirontokkan juga.
Karena apa? Wal juruha qisas, kata Allah, luka itu harus dikisos. Nah, keluarga korban meminta dikisos, sementara keluarga pelaku kriminal meminta dimaafkan. Mereka tidak mau, nggak mau kami dimaafkan, harus kisos nih. Wong jariah kami giginya rontok, maka yang merontokkan harus kisos. Nah, kemudian ada seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Nadhr. Ini kerabatnya Rubayy binti Nadhr, si pelaku tadi. Dia mengatakan, demi Allah, bibi saya jangan sampai giginya dirontokkan. Itu bibi saya itu. Saya tidak terima kalau bibi saya dirontokkan giginya. Nah, Rasulullah ngeyem-yem dia, wahai Anas, kamu nggak usah keras-keras begitu, karena kisos itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kamu nggak bisa membantah. Tapi akhirnya kemudian tiba-tiba mereka luluh sendiri, nggak tahu sebabnya apa, nggak disebutkan. Tiba-tiba mereka mau memaafkan. Ya sudahlah, nggak usah dikisos, cukup membayar diatnya saja. Diatnya 1 gigi berapa? 5 unta, Pak. Nah, sehingga kalau 2 gigi dirontokkan berarti dapat 10 unta, lumayan. Itu nanti kita jual, bisa beli gigi murah, ya kan? Kemudian masih sisa banyak, bisa beli mobil. Nah, maka kalau saya dirontokkan gigi, saya minta unta, Pak. Daripada dibalas, saya minta unta saja. Nanti bisa beli mobil sisanya. Baik, itu ada inti dari kisah ini, ya. Dan dari kisah ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa di antara para sahabiyah, sahabat wanita, itu ada juga pertengkaran. Tidak hanya pada kasus yang sebelumnya tadi, poligami, ini kasus yang lain. Kasusnya apa? Wallahu a'lam, tidak disebutkan. Tapi yang harus kita catat adalah para sahabat itu punya kekurangan apapun, itu kelebihannya lebih banyak. Sehingga kalau membayangkan para sahabat yang punya kekurangan, itu bayangkan seperti kertas putih, di tengahnya ini ada titik hitam 1. Nah, jangan melihat titik hitamnya, tapi lihat apa? Putihnya. Mereka lebih banyak bagusnya daripada jeleknya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya ada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang doanya mustajab. Saking mustajabnya doa, kalau dia itu bersumpah dengan nama Allah, demi Allah harus begini, nah, maka Allah turuti keinginan dia. Sehingga tadi ketika dia mengatakan, demi Allah, bibi saya jangan dikisos, tiba-tiba orang-orang yang tadi keras itu langsung hatinya luluh, ya, hatinya jadi melunak. Kok bisa melunak begitu? Itu Allah yang melunakkan hati. Maka ini pelajaran yang ketiga, bahwasanya hati sekeras apapun, kalau Allah kehendaki lunak, bisa lunak. Sehingga kalau kita menghadapi orang yang hatinya keras, nah itu jangan putus asa. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, laporkan kepada Allah, kalau Allah melunakkan hatinya akan lembut juga. Masih ingat kan kisahnya Sayyidina Umar, sangat kasar, keras, dikit-dikit penggal leher, tapi begitu dia mendengar ayat Quran, langsung hatinya terenyuh, kemudian matanya melelehkan air mata, akhirnya nggak kuat juga, akhirnya dia masuk Islam. Nah, maka hati keras seperti Umar itu ternyata bisa melunak juga. Nah, maka kalau kita punya anak, ya, anaknya keras hatinya, ya, disusah, dinasihati, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang bisa melembutkan dan membolak-balikkan hati. Demikian juga istri keras atau suami keras nih, nah, maka seperti itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah yang membereskannya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pilih kasih. Jadi kalau ada ketetapan dari Allah ini salah, ya dikatakan salah. Keluarga Rubayy yang pelaku ini kan keluarga terkenal nih, Pak. Tetapi karena dia berbuat salah, ya Nabi memutuskan, ayo dikisos. Kamu sudah merontokkan gigi, maka gigimu juga harus dirontokkan, dikisos. Nah, beliau tidak pilih kasih. Pilih kasih itu menyebabkan kemunculan tidak adilnya di masyarakat, kemudian menyebabkan munculnya murka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 12:10 di kitab saya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila, barang siapa yang dibunuh fi immiya, pada immiya, yaitu pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya,
au rimmiya atau lempar-lemparan, bihajarin dengan batu, au sautin atau cambuk, au aso atau tongkat, tetapi tidak diketahui siapa pelakunya, fa aqluhu, maka diatnya itu adalah aqlul khata, seperti diat pembunuhan yang tidak sengaja. Wa man qutila amdan, adapun yang dibunuh secara sengaja, fahuwa qawadun, maka itulah terjadi qisas. Wa man hala dunah, barang siapa yang menghalangi dari pelaksanaan qisas, fa alaihi la'natullah, maka wajib atasnya dilaknati oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang kuat. Hadis ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu ada kalanya pelakunya tidak diketahui siapa yang melakukan. Contohnya apa, Pak? Bentrok dua warga, satu warga kampung selatan sama satu warga kampung utara. Jadi semuanya keluar, beberapa orang, banyak. Akhirnya yang selatan melempar ke utara, yang utara melempar ke selatan. Kena salah satunya, kepalanya akhirnya jatuh mati. Siapa pelakunya? Gak ketahuan. Oh, lempar-lemparan. Itulah yang disebut rimmiya, dilempar tapi nggak diketahui siapa pelakunya. Atau immiya tadi, ya, tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, seperti itu nanti ditetapkan diat, tidak bisa ditetapkan qisas. Misalnya yang bentrok itu 10 warga dengan 10 warga. Salah satu dari 10 yang selatan mati. Nah, tidak bisa 10 yang utara semuanya diqisas, nggak bisa. Karena tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, berarti 10 yang dari utara tadi yang melempar batu, semua mereka menanggung diat dari satu orang. Satu orang nilainya 100 unta. Nah, berarti 10 orang tadi yang bentrok disuruh masing-masing bayar 10 unta, 10 unta sampai 100. Karena mereka lah yang menyebabkan kematian tapi tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, pembunuhan itu dibagi 3. Ada pembunuhan yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang menyerupai sengaja. Nah, di sini ini termasuk menyerupai sengaja. Karena kan melempar. Biasanya dilempar itu enggak mati. Lah ini melempar kena kepala, mati. Nah, itu namanya menyerupai sengaja. Melemparnya sengaja, tapi membunuhnya tidak sengaja. Itu disebut menyerupai sengaja. Nah, di sini Nabi mengatakan, kalau seperti itu kasusnya, yaitu pembunuhan yang menyerupai sengaja, maka diatnya disamakan dengan diat pembunuhan yang tidak sengaja. Diat pembunuhan yang tidak sengaja adalah 100 ekor onta tanpa ada onta bunting. Tapi kalau pembunuhan secara sengaja, maka diatnya diberatkan, yaitu 100 ekor onta, diantaranya ada 40 onta yang bunting, harganya lebih mahal. Nah, maka ringkasnya 3 macam pembunuhan ini yang diberatkan itu hanya yang sengaja, yaitu harus ada 40 ekor onta bunting. Tapi yang tidak sengaja maupun yang menyerupai sengaja, ini diatnya disamakan, yaitu diringankan, yaitu tidak harus ada 40 ekor onta buntingnya. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang dibunuh dengan sengaja, maka qisas. Maka qisas itu tidak bisa dilakukan kecuali 3 syarat. Syarat pertama, bahwa pembunuhannya sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak bisa qisas. Orang naik motor ngebut sampai nabrak orang yang ditabrak mati. Nah, ini nggak bisa diqisas karena dia nggak sengaja. Kemudian yang kedua syaratnya, bahwasanya pembunuhan tersebut pelaku dan yang dibunuh itu adalah selevel. Sehingga kalau ada orang muslim membunuh orang kafir, nah ini tidak selevel, ini nggak bisa diqisas, darahnya tidak sekufu, tidak sederajat. Syarat yang ketiga, semua dari keluarga korban, pewaris itu sepakat untuk dilakukan qisas. Seandainya pewarisnya ada 5, yang 4 pengen qisas, yang 1 paling muda pengen diat, maka dimenangkan yang pengen diat, qisasnya batal. Itulah 3 syarat bisanya dilakukan qisas terhadap pembunuhan. Sehingga Islam itu bukan ajaran yang keras, bukan ya. Kalaupun dianggap keras itu keras yang pada tempatnya. Qisas ada qisas, tetapi harus memenuhi 3 syarat tadi. Tidak setiap ada yang mati pasti qisas, enggak begitu.
Kemudian di sini Nabi mengancam kalau ada orang yang menghalangi kisos, tidak mau menegakkan hukum kisos, dia dapat laknat. Berarti semua pemerintah di Indonesia ini karena tidak mau menegakkan hukum kisos mendapatkan apa? Laknat. Ini jelas sekali. Ini. Sehingga kalau pengen mendapatkan laknat gampang sekali. Jadilah pemerintah yang tidak mau menerapkan hukum Islam. Berarti menghalangi, berarti dapat laknat. Na'udzubillah. Berikutnya 12:11 wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza amsaka, apabila memegang ar-rajulu seseorang, ar-rajula orang lain, wa qatalahu lalu membunuh orang tersebut, al-akhar orang yang ketiga, maka yuqtalul ladzi qatal, dibunuhlah orang yang telah membunuh, wa yuhbasu dan dibui di penjara alladzi amsaka orang yang memegang. Hadis riwayat Daraqutni secara mausul disahihkan oleh Ibnu Qattan dan rawi-rawinya thiqat. Hanya saja Baihaqi menguatkan bahwasanya hadis ini mursal, yaitu putus sanadnya. Sehingga ringkasnya hadis ini derajatnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan sahih, berarti bisa dijadikan dalil. Ada yang mengatakan dhaif, berarti tidak bisa dijadikan dalil. Jadi misalnya saya ditangkap orang, Pak. Tangan saya dipegang, sehingga saya tidak bisa lari. Setelah itu ada orang lain yang nembak kepala saya, mati saya. Ini cerita, Pak, bukan sungguhan, gambaran. Maka siapa yang harus dikisos itu? Apakah orang yang memegang tangan saya tadi, ataukah orang yang menembak saya? Nah, kaedahnya adalah yang dikisos itu hanyalah orang yang melakukan pembunuhan. Yang tidak melakukan pembunuhan secara langsung, maka dia tidak bisa dikisos. Berarti yang nangkep saya tadi tidak bisa dikisos karena dia hanya memegang tangan saya. Apakah kalau tangan saya dipegang saya jadi mati? Tidak kan? Nah, berarti dia tidak dikisos. Berarti yang dikisos siapa? Yang tadi yang nembak kan. Karena kalau saya cuma dipegang tangannya, saya masih hidup. Tapi begitu ditembak kepala saya, mati saya. Nah, terus hukumannya orang yang menangkap tangan saya dipenjara. Dipenjara sampai kapan? Tidak disebutkan sampai kapan. Berarti penjaranya seumur hidup. Kecuali kalau Nabi mengatakan dipenjara sampai 5 tahun, nggak ada kata-kata sampai 5 tahun. Berarti hukumannya itu penjara terus sampai mati. Dia melakukannya usia 20, matinya usia 60, berarti 40 tahun di penjara. Demikian juga kalau ada seseorang nyuruh orang membunuh, pembunuh bayaran, yang dikisah siapa? Pembunuhnya. Pembunuhnya ketangkap, kemudian dia mengatakan saya hanya disuruh oleh Bapak Fulan. Penyuruhnya juga akhirnya ketangkap. Nah, dalam Islam yang dikisas hanya yang melakukan pembunuhan secara langsung. Berarti si pembunuh bayaran tadi yang dikisas. Terus bapak yang menyuruh tadi, dia berdosa, dosanya sama. Karena membunuh itu dosanya sama dengan menyuruh pembunuhan, sama saja. Hanya saja hukum di dalam dunianya itu dibedakan, ya. Yang menyuruh itu nanti terserah hukumannya apa, dikembalikan kepada ijtihadnya imam atau amirul mukminin atau khalifah. Kalau dia berpendapat ini dibui saja sampai mati, ya sudah, dibui sampai mati, ya. Atau dihukum dengan hukuman tertentu yang tergantung kepada ijtihadnya atau pendapatnya imam. Berikutnya 12:12 wa an Abdurrahman bin al-Bailamani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qatala, membunuh, maksudnya mengkisos musliman, seorang laki-laki muslim, bi muahad, dengan sebab dia membunuh kafir muahad. Wa qala, dan beliau bersabda, awun ana, saya ini aula, orang yang paling berhak, man wafa, di antara orang yang menyempurnakan bizimmatihi, perlindungannya. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razzaq secara mursal dan disambung sanadnya oleh Daraqutni dengan menyebutkan Ibnu Umar, tetapi sanad yang sambung tadi dhaif. Jadi ringkasnya hadis ini dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Hadis ini menjelaskan ada suatu kisah seorang muslim sahabat Nabi membunuh orang kafir, tapi kafirnya kafir muahad.
Kafir mu'ahad itu kafir yang sedang mengadakan perjanjian damai dengan orang muslim. Di awal tadi sudah saya katakan, kisos itu tidak bisa dilakukan kecuali 3 syarat. Salah satu dari 3 syarat adalah darahnya harus sekufu. Lah dalam kasus ini darahnya tidak sekufu. Yang membunuh muslim, yang dibunuh orang kafir. Berarti nggak bisa kisos kan? Lah di sini Nabi malah mengkisos. Berarti tidak sesuai dengan apa? Penjelasan saya yang di awal. Tapi karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Sehingga tetap berlaku 3 syarat yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Tapi saya jujur Pak, ini masalah khilafiyah. Dari 4 madhab, 3 madhab mengatakan tidak bisa dikisos kalau ada orang muslim membunuh orang kafir karena darahnya tidak selevel. 1 madhab yang menyelisih yaitu madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi. Mereka berpendapat muslim dan kafir ini darahnya bisa selevel, sehingga kalau ada muslim membunuh maka si muslim tadi dikisos meskipun yang dibunuh adalah orang kafir. Tapi kafirnya kafir yang mu'ahad, kafir yang sedang damai dengan umat Islam. Karena kafir itu dibagi 2. Ada kafir harbi yang memerangi umat Islam seperti Israel sekarang ini. Ada kafir silmi, kafir yang tidak memerangi umat Islam seperti orang-orang kafir tetangga kita di Indonesia. Nah itu kafir silmi, semuanya kafir damai. Nah kafir damai itu macam-macamnya ada 3, semuanya hukumnya sama, tidak boleh dibunuh. Ada kafir mu'ahad, yaitu sedang mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam. Ada kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negara Islam sehingga dia aman di situ, tapi bayar pajak setiap tahun. Ada kafir musta'man, yaitu kafir yang dikasih keamanan oleh salah satu muslim, maka dia pun aman selama masih diberi keamanan tersebut. Nah 3 macam kafir ini semuanya disebut kafir silmi, kafir yang damai, yang tidak boleh dibunuh oleh orang muslim. Kalau dibunuh bagaimana? Dosa. Apakah ada kisos? Tidak ada kisos. Karena apa? Karena tidak selevel darahnya. Lah terus kalau kisos gimana? Ya tadi bayar diat 100 ekor unta. Berikutnya 12-13 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qutila telah dibunuh gulamun seorang budak ghilatan secara ghilah. Ghilah itu dicari kelengahannya kemudian dibunuh. Misalnya dia sedang tidur, nah, pas tidur kemudian ditembak kepalanya, mati. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan, lawistaraka fihi, seandainya bersyarikat dalam membunuh budak ini ahlu Son'a, penduduk Son'a di Yaman, laqataltuhum bih, sungguh saya membunuh semua penduduk Son'a tadi dengan sebab membunuh si budak ini tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata-kata gulam itu bisa diartikan budak, bisa diartikan anak kecil. Di situ apa artinya, Pak? Anak muda. Nah, lebih mudahnya memang diartikan anak kecil atau anak muda karena tadi ya adanya persyaratan kisos itu harus selevel darahnya. Sementara antara merdeka dengan budak ini darahnya tidak selevel menurut mayoritas para ulama ya, meskipun sebagian mengatakan darahnya selevel. Nah, tapi mayoritas mengatakan merdeka dan budak darahnya tidak selevel. Maka gulam di sini anak muda ya, itu lebih mudah untuk diterjemahkan berdasarkan pemahaman mayoritas ulama. Maksud hadis ini adalah kalau ada 10 orang membunuh 1 orang, maka yang dikisos 10 orang ini semua. Dengan syarat 10 orang ini semuanya melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian. Misalnya 10 orang semuanya membawa pistol, kemudian mereka timbakkan peluru mereka masing-masing ke kepala saya. Jadi kepala saya ini isinya 10 peluru, Pak. Mati saya. Nah, 10 orang tadi semuanya dikisos. Seandainya 10 orang ini yang nembak cuma 1, yang 1 cuma melempar kerikil. 9 orang melempar kerikil di atas kepala saya. Sakit kepala saya dilempari kerikil. Tapi kan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian yang nembak tadi. Nah, berarti yang 1 ini yang dikisos, yang 9 ini nanti dihukum ta'zir. Karena apa? Dihukum sesuai dengan ijtihadnya khalifah atau imam.
Maka yang dimaksud oleh Sayyidina Umar, seandainya semua penduduk Son'a membunuh satu anak muda ini, saya bunuh semua mereka. Itu kalau semua mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian. Semuanya membawa batu besar, semuanya melemparkannya ke kepala anak muda tadi. Si anak muda akhirnya mati. Nah, maka semua yang membawa batu besar dan melempar tadi dibunuh semuanya, meskipun jumlahnya ratusan orang atau ribuan orang, sama saja. Lah pertanyaannya, kenapa Sayyidina Umar kok mengatakan penduduk Son'a? Kenapa tidak mengatakan seandainya masyarakat Solo berserikat membunuh anak muda ini? Kenapa yang disebut Son'a di Yaman, bukan Solo? Jawabannya dua. Jawaban pertama, bisa jadi kejadian ini di Son'a, sehingga beliau mengatakan, andai ya pelakunya seluruh penduduk Son'a, saya bunuh semuanya. Maka beliau menyebutkan Son'a berdasarkan tempat kejadian pembunuhan. Kemungkinan yang kedua, bahwasanya beliau menyebutkan kata-kata Son'a karena zaman itu yang populer penduduknya padat itu adalah orang-orang Son'a. Seperti kalau sekarang misalnya penduduk paling padat misalnya Cina, nah, maka kita mengatakan seandainya seluruh penduduk Cina berserikat membunuh satu orang, maka semua penduduk Cina akan saya basmi semuanya, saya bunuh semuanya, karena mereka melakukan pembunuhan terhadap satu orang dengan pembunuhan rame-rame. Nah, sehingga yang terbunuh satu, yang dikisos bisa lebih dari satu apabila pelaku pembunuhannya tadi lebih dari satu. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Sayyidina Umar di dalam surga, sehingga kita bisa bertanya sama beliau, nggih, Mbah Umar, dulu kenapa engkau mengatakan Ahlus Son'a? Apakah karena penduduknya banyak, ataukah karena kejadiannya waktu itu di Son'a? Berikutnya 12-14, wa an Abi Syuraihin al-Khuzai radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman qutila, barang siapa yang terbunuh, lahu untuknya, qatilun, seorang korban pembunuhan, ba'da maqalati, setelah ucapan saya, setelah khutbah saya, hadhihi ini, fa'ahluhu, maka keluarganya korban, baina khirataini, di antara dua pilihan terbaik, silahkan pilih yang mana. Pertama, imma ada kalanya ayakhudul aqla, mereka mengambil diat, au yaqtulu, atau mereka membunuh, yaitu mengkisos. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, dan asal hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadisnya Abu Hurairah, dan isinya adalah semakna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada pembunuhan secara sengaja, jadi yang dimaksud qutila di sini adalah pembunuhan sengaja, maka keluarga korban itu bebas memilih salah satu dari dua. Yang pertama, dia pilih kisos, dan ini yang paling berat. Yang kedua, dia pilih diat, dan ini lebih ringan. Sebenarnya ada dua pilihan lagi, Pak. Tapi dua pilihan ini tidak disebutkan karena sudah terwakili oleh pilihan yang kedua, yaitu diat. Diat itu membayar ganti rugi sebagai ganti untuk nyawa yang melayang, yaitu satu nyawa dinilai harganya 100 onta. Nah, apa dua pilihan yang lain yang tidak disebutkan di dalam hadis ini? Boleh juga minta ganti rugi yang lebih rendah daripada diat. Diatnya 100 ekor onta, tapi keluarga korban hanya minta 100 juta. Padahal 100 juta itu tidak senilai 100 onta, nggak cukup untuk beli 100 onta. Tapi mereka rela, udah 100 juta saja. Nah, itu boleh. Berarti dia itu memaafkan lebih ringan lagi. Kalau yang diat itu dia memaafkan tetapi berat karena harus bayar 100 ekor onta. Kalau ini memaafkan lebih ringan lagi. Pilihan yang ketiga, yang keempat, memaafkan dengan gratisan juga boleh. Dan ini terjadi di masa kontemporer ini. Ada seseorang membunuh anaknya seseorang, kemudian bapaknya memaafkan si pembunuh. Udahlah, kamu punya keluarga, ya, masa depanmu masih bisa kamu bangun lagi, kamu saya maafkan, meskipun anak saya sudah mati, karena kamu masih dibutuhkan oleh anak istrimu. Nah, akhirnya dia dibebaskan, dan orang-orang menganggap ini bapak berhati emas karena mau memaafkan pelaku pembunuhan terhadap anaknya. Sampai viral
berita tersebut di negara Arab itu. Maka hadis ini sekaligus menghapus kebiasaan jahiliyah, di mana di masa jahiliyah kalau ada pembunuhan maka mereka menuntut yang lebih dahsyat dari ini, Pak. Kan yang dibolehkan Islam cuma qisas sama apa? Diyat. Nah, mereka mintanya lebih dahsyat di masa jahiliyah. Mereka pengennya membunuh si pelaku dan anaknya si pelaku dan bapaknya si pelaku. Nah, kurang ajar sekali kan? Pelakunya hanya satu, tapi mereka membalasnya itu double-double. Pelakunya mana dibunuh, anaknya juga ditangkap dibunuh, bapaknya atau keluarganya yang lain ditangkap dibunuh. Nah, ini dihapus oleh Islam. Itu namanya tidak adil. Itu seperti itu berarti apa? Punya jiwa yang sakit, yaitu karena dia membunuh orang yang tidak punya kesalahan. Sampai di sini dulu yang kita baca pada pertemuan kali ini. Meskipun masih ada waktu, karena berikutnya itu adalah bab diyat, sementara hadisnya cukup panjang dan tidak akan cukup kalau kita baca dalam 5 menit. Karena itu sisa waktu, mari kita bahas apa yang perlu dibahas, baik yang berkaitan dengan tema maupun pembahasan secara bebas. Nih. Monggo kalau ada tambahan bahasan, Pak. Yes, monggo. Kalau pembunuhan melakukan tugas seperti ambulans itu kan, yang menembak kan 10 orang, yang ada pembunuhan cuma 1. Nah, itu nanti benar gimana? Kalau itu kan tidak syariat atau Kisos, karena sengaja. 10 orang itu. Nah, 10 orang kalau semuanya nembak menyebabkan kematian, ya berarti kisos semuanya. Yang nembak 10 orang, semuanya nembak. Semuanya nembak. Lah ya, semuanya nembak. Kisos. Kasusnya Amr Razi itu dia dibunuh gara-gara apa? Bom Bali itu ya. Padahal mungkin cuma tuduhan aja kan. Nah, seandainya ditegakkan hukum Islam ya tidak boleh seperti itu. Kasusnya kalau kisah pemerasan itu ya kan, misalnya kita di jalan peras katanya ngasih atau melawan sampai Iya. Kalau kita dirampok oleh seseorang, apa yang kita lakukan? Silahkan pilih. Pilih menyerahkan harta sehingga aman nyawa kita, atau pilih membela harta sehingga ada kemungkinan kita mati. Dua-duanya boleh. Kita serahkan harta juga boleh. Wes Pak, daripada nyawaku melayang nyoh, tak kei harta. Tapi nyawaku aja tak ciko. Aku cek di anak, cek di bojo. Gak apa-apa. Tapi kalau kita mau membela diri, kamu mau ngambil harta saya, langkai mayat saya dulu. Nah, kemudian panjenengan duel sama perampok tadi. Dia mati, dia masuk neraka. Tapi kalau panjenengan mati, panjenengan masuk surga. Maka silahkan milih, 2 pilihan. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah kapan kita boleh membela diri. Apakah harus hartanya banyak, ataukah meskipun hartanya remeh? Mau diminta HP kita, dan HP-nya sudah pecah nih Pak. Kita bela enggak nih? Kita bela sampai mati, HP remuk dibela. Nah, sebagian ulama berpendapat kalau hartamu remeh, enggak usah apa membela sampai mati begitu. Kalau hartamu mahal, nah baru dibela. Kalau saya cocok pendapat yang pertama, meskipun remeh, wong itu hak kita. Jadi kita tampakkan keberanian. Tapi kalau mampu loh, kalau nggak mampu ya sudah, kita berikan harta daripada kita mati, nggak ada masalah. pemerkosaan dalam Islam ini alasannya. Orang memperkosa itu sama dengan berzina, sehingga ada kemungkinan 2. Ada kalanya dia itu sudah pernah menikah dan sudah kumpul, berarti dia harus dirajam. Ada kalanya dia masih perawan yang memperkosa tadi, masih perjaka, berarti dia hanya dicambuk 100 kali cambukan. Terus yang perempuannya kan terzolimi ini. Nah, terzoliminya itu nanti dibalas dengan sesuai dengan ijtihadnya imam, atau dia mbaknya yang diperkosa tadi minta apa gitu. Misalnya dia minta ganti rugi karena saya asalnya perawan, gara-gara kamu perkosa saya sudah tidak perawan lagi, minta ganti rugi apa, diijtihadkan oleh imam. Tapi kalau hukum Islamnya tadi tetap berlaku, maka hukumannya bisa 2.
Hukuman satu adalah hukum Islamnya, haknya Allah. Hukuman yang kedua, haknya mbaknya yang diperkosa itu. Diperkosa kan berarti apa? Terzalimi. Okay? Orang terzalimi harus diberikan hak kezaliman yang diambil. Kezalimannya berupa apa? Dari perawan menjadi tidak perawan. Dikembalikan perawannya nggak bisa. Okay? Biasanya dibayar dengan ganti rugi. Okay? Anggaplah misalnya di sini mahar rata-rata 100 juta. Nah, karena saya sudah tidak perawan, bayar mahar 100 juta untuk saya. Nah, boleh dia minta begitu. Nanti hakim yang apa? Memutuskan. Namanya ta'zir istilahnya. Ini yang dapat disampaikan benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.